sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, kita jumpa lagi dalam Energi Sukses Bisnis RRI bersama 11 founder dan pebisnis ternama. Dan kali ini tema yang kami angkat, tips populerkan snack favorit daerah. Siapa lagi kalau saat ini kita sudah bersama dengan Master Coach and Founder Smart Business. Ada Coach Margetti Herwin atau Coach Getty. Coach Getty, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Lukman Tara. Waalaikumsalam. Sehat ya Coach? Alhamdulillah, selalu sehat, selalu semangat dan selalu berdaya cipta. Mantap. Coach, Yes. kalau minggu kemarin kita sudah bahas frozen. Ya. Seafood ya, Ya. seafood frozen ya. Kali ini apa Coach yang bisa dihadirkan untuk para pendengar Pro 3? Ya, ini hari ini malam ini nyebrang pulau dikit nih. Nyebrang pulau. Jadi binaan saya di Makassar. Ya. Ya, ini ada Bunli Mente. Jadi ada pengusaha yang saya dampingi gitu ya, dari program Rumah BUMN BRI, yaitu Ibu Lili. Oh, ada Bu Lili. Ibu Udah Lili. tersambung ya? Udah Coach, tersambung nih dengan Bu Lili nih. Ya, halo Bu Lili. Malam Bu Lili. Halo, selamat malam Coach, selamat malam Mas. Apa kabar Bu Lili? Alhamdulillah Coach Getty, saya sangat bersyukur sekali nih Coach Getty udah mengundang saya di RRI Pro 3 Jakarta. Ya dong, yang inspiratif dan penuh motivasi harus kita undang. Harus diundang. Iya. Halo, mungkin Bu Lili ya. Ini apa? Bunli Iya. Abadi Bersama. Produknya apa saja sih Iya. Bu Lili? Iya, kalau perkenalkan dulu saya Lili Nuria, saya owner dari Kacang Mente Bunli, di perusahaan saya itu PT Bunli Abadi Bersama. Produk kami memang olahan kacang mente dan juga raw material, Mas. Nah, jadi memang sejak tahun 2017 itu saya sudah berkecimpung di dunia UMKM, dan di tahun 2018 atau 2020-an ya Coach Getty Ya, ya, saya pas ketemu dengan pandemi ya. Coach Margetti. Alhamdulillah waktu itu saya lolos Brinkubator tingkat nasional, satu-satunya dari Sulawesi Selatan, dari Kota Makassar. Itu program apa Coach? Itu program Brilliantpreneur ya. Jadi rumah Brinkubator, Oh, Coach. Brinkubator ya. Kebanyakan program BRI saya lupa. Oh, BRI itu ya? Ibu berarti yang Brinkubator ya, Bu. Iya, iya, iya. Iya. Ini jadi oleh-oleh favorit Makassar katanya Bu Lili ya. Iya, alhamdulillahnya sekarang berkat bimbingan dari para coach, berkat dukungan juga dari pemerintah daerah maupun pusat, akhirnya kacang mente Bunli ini bisa menjadi salah satu oleh-oleh favorit, terutama di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Karena awalnya saya memang mengangkat bahwa di Makassar itu memang tidak ada kebun mente, tapi olahan, distribusi, dan perdagangannya itu ada di Makassar. Jadi kami memang berkolaborasi mengangkat bahan baku lokal daerah dari Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Sidrap, itu yang kami angkat petani-petani di sana untuk saya jadikan satu snack yang memang mempunyai value dan nilai jual yang sangat fantastis. Nah, tadi kalau bicara produk ya, produk yang dijual saat ini oleh Bunli Mente, ini yang banyak dipesan dan diminati apa? Yang banyak di... Kacang mente olahan original, dengan kebetulan saya punya 7 varian rasa. Itu setelah dari tahun 2018 saya hanya membuat yang original. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, terus permintaan pasar juga yang cukup tinggi untuk beberapa varian, akhirnya yang best seller itu memang tetap original dengan varian garlic bawang putih.
Coach, kalau kita bicara kacang mete itu kan sebenarnya ya yang di pasaran banyak kan original saja gitu ya, tidak banyak yang memberikan inovasi gitu sampai 7 rasa. Itu gimana, Coach? Ya, karena memang sumber daya bahan bakunya yang banyak gitu ya di daerah dekat Bu Lili. Dan kacang mete ini kan produknya nggak banyak macamnya gitu ya. Dan juga nggak mudah juga nyarinya kalau ada di mall atau apa di supermarket tuh nggak banyak banget snack yang kacang mente karena memang agak mahal kan kacangnya dan juga agak sulit juga didapat. Jadi dengan Bu Lili memiliki varian rasa itu menjadi alternatif yang bisa pelanggan itu jadi bolak-balik beli karena kalau makan kacang tuh nggak bisa berhenti, Bang Lukman. Iya. Betul. Dan memang ciri khas kacang mente dari Makassar ini ya dia lebih besar-besar gitu ya, lebih gede-gede dan saya lihat dari bunli ini utuh gitu ya, nggak hancur ya. Kadang-kadang kan ada yang hancur ya. Itu yang membuat cita rasanya tuh nggak seperti kacang mete utuh gitu, Bang Lukman. Gimana Bu Lili untuk bisa sampai menjaga kualitas produknya tadi ya? Kalau di pasaran banyak juga ya Coach ya, yang hancur yang gitu ya. Ya, kami memang mengutamakan kualitas, Mas Lukman. Jadi memang kami pilihnya seperti yang Coach Margetti bilang bahwa kami memilih bahan baku yang memang biji mente utuh. Karena apa? Disitulah keunggulan dari saya punya produk. Saya tidak memakai kacang mente yang pecahan, tapi mungkin 0 sekian %, entah dalam pengiriman itu ada. Tapi kami memang pakainya yang biji mente utuh. Disitulah salah satu keunggulan dari produk kami dan kami memang gluten free, tidak memakai tepung karena dari berbagai daerah kebanyakan juga olahan kacang mentenya itu mereka menggunakan tepung seperti itu. Jadi kalau kami memang ke healthy snack dan alhamdulillah seperti di Sesamart, Rensmart, Green Indonesia itu sudah ada produk kami di sana karena mereka mengusung healthy food. Seperti itu Mas Lukman. Karena tidak digoreng ya. Kalau kita lihat ini untuk Anda yang mengikuti RRI Net ya saat ini bagaimana video tengah diputar untuk menyortir bagaimana bisa dipilih ya untuk yang utuh dan juga prosesnya seperti apa begitu ya Bu Lili ya. Atau ada yang digoreng juga atau hanya dipanggang semuanya? Kami ada yang digoreng dengan dipanggang. Kebetulan kami juga sudah kirim ke beberapa negara. Itu memang yang raw material dengan yang olahan, tapi yang mente roasted yang panggang, Mas. Negara mana aja Bu Lili? Boleh cerita? Kemarin terakhir ke Malaysia, Coach. Jadi kami sudah beredar di Hong Kong, di Malaysia, Mesir dan juga Korea. Kami ikut pameran di sana juga waktu itu di Food and Hotel Show. Keren. Keren ya. Tadi kita mulai 2018 atau 2020 tadi mulai usaha. 2018 saya sudah memulai usaha olahan kacang mente. Tapi usaha kami berdiri sejak tahun 2017. Jadi karena saya melihat satu tantangan bahwa saya mengangkat kacang mente ini dari daerah lokal Sulawesi Selatan. Jadi yang alhamdulillah sekarang di Sulawesi Selatan khususnya itu di Kota Makassar, kalau kacang mente itu pasti ingatnya brand saya, Mas Lukman. Wah, itu gimana Coach bisa kalau satu produk gitu ya yang teringat itu mereknya Bu Lili? Iya, karena Bu Lili menjadi satu-satunya wakil ya. Di setiap ada acara UKM pasti ada Bunli gitu ya. Saya ikut di pameran Bank Indonesia ada Bunli gitu ya. Jadi memang Bu Lili ini sangat konsisten ikut program, belajar ya, bukan cuma sekedar jualan tapi terus inovasi, ada materi baru Bu Lili selalu ikut gitu ya. Dan terus kontak dengan saya dan beberapa teman-teman komunitas UKM ya, sehingga informasi selalu dapat kalau ada program ini ikut Bu gitu, ada program ini ayo ikut nih, ada bazar, ada expo. Jadi ini membuat nama Bunli itu menjadi dekat di mata pelanggan. Dan apalagi di Makassar itu kan
oleh-olehnya juga ada beberapa makanan juga ya. Iya. Dan kalau kacang mete ya pilihannya ke Bunli gitu. Mm-mm. Dan ini sudah dapat penghargaan ya Bu? Boleh cerita dong? Iya, sudah waktu itu saya dapat penghargaan dari Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perusahaan yang mempromosikan produk dari daerah untuk pasar nasional dan global. Ya, Seperti itu. Mantap keren. ya. Saya ini ngomongin kacang mete jadi penasaran sebenarnya Ya, sama ya, rasanya ya. ya. Coach. Tapi kita Ya nanti terima dikirim. kita terima pendengar dulu ya, Bu Lili dan Coach Getty ya. Ya. Boleh ya. Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami di XBIS atau Energi Sukses Bisnis, silakan di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081 399 399 888. Ada Bu Ria di Tebet. Selamat malam Bu Ria. Selamat malam Bang Lukman Sarah. Ya, Juga sehat ya. alhamdulillah. Selamat malam juga ini narasumber yang ganteng kita, Coach Margeti. Malam Bu Ria. Ya, sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu. Narasumber yang cantik ini Ibu Lili Nurhayati. Bapak Nuria. Ibu, selamat malam. Iya, selamat malam Bu. Bu Lili, dengar suara dia? Ya, Bu Bahasa Ria. Makassar kan Bakareba. Apa Ibu Lili benar ya? Apa kabar? Benar ya? Bakareba. Ya. Belajar bahasa Makassar. Dari Rian Ibu Lili. Aduh, sungguh tertarik Bu nih Bu Lili ini ya. Bu Lili Nurani kan mengembangkan usaha kacang mete ya Bu ya. UMKM. Bernama Bungli ya. Bungli di Makassar. Benar ya Bu ya? Ya, Bunli. Bunli, ya Yang Bu. bahkan berhasil menembus pasar internasional. Luar biasa Ibu Lili ini. Iya. Merintis usahanya sejak tahun, kalau tadi saya dengar 2017 kalau nggak salah ya. 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 17 Iya. benar ya? Iya, Ya, benar. dengan 2017, Bu. konsistensinya serta kualitas produknya berhasil mengembangkan Bunli menjadi merek lokal yang mendunia. Luar biasa Ibu Lili ya. Ya. Ingin sekali Bu Lili itu ya. Aduh, itu Bu Lili saya mau bertanya, Ibu punya usaha seperti ini pasti banyak dong Bu karyawannya Bu ya, nggak sendiri ya Bu Ya. ya. Nah, apalagi dengan lokasinya di Makassar, Sulawesi, ada nggak Bu di Jakarta ini Bu cabang gitu? Oke. Ingin tahu gitu. Terus produk kacang mete ini kan berkualitas yang diolah tanpa campuran tepung, pengawet. Aduh, luar biasa. Tujuannya kan sebagai merek lokal yang mendunia. Terus Ibu seperti apa Bu pencapaiannya produk ini Bu, sudah sejauh mana sampai saat ini? Tolong kasih tahu dong di Jakarta ada nggak Bu ya? Saya pengen banget gitu ya. Kan Iya, kalau Ibu. ke Makassar pakai ongkir Iya, mahal terima juga kasih, ya, Bu Bu. Ria. Baik. Ya kan? Iya. Nah, semoga Iya. Ibu Lili sukses Ya. terus Amin. berkarya sehat selalu Bu Lili. Amin. Makasih banyak Terima Bu kasih, Lukman, Bu Bapak. Ria, Sehat selalu. support-nya. Salam sehat ya. Iya, Bu. Selamat Sama malam. Bu Ria. Selamat malam, Ya. Bu Ria. Ditahan ya, Bu Lili dan Coach Getty. Ya. Kita ke Bantul. Kali ini ada Pak Dalijan. Pak Dalijan, selamat malam. Selamat malam, Mas. Selamat malam para narasumber. Ya. Salam sehat. Malam Pak Dalijan. Saya mau menanyakan dengan Bu Lili ya, Iya, Bu Lili. Ya. Ya, Pak. Makassar ya. Ya. Begini Bu, di daerah Makassar itu banyak sekali mete. Soalnya mete itu Mbak Yu saya juga ini sampai sekarang bikin mete, cuman di sini kan susah sekali sekarang cari metenya itu. Soalnya di Betul, Pak. kebun-kebun itu sudah ditebangi semua. Di daerah saya dulu banyak mete, cuman sekarang udah nggak ada. Udah kosong. Apakah di Makassar itu banyak mete, di sana banyak mete Bu? Oke, gitu aja Bu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Bu Lili, ada Bu Ria di Tebet, lalu Ya. ada Pak Dalijan di Bantul tadi. Ya, Bu Ria, terima kasih Bu Ria. Kalau Ibu Ria mau cari produk saya ada di Grand Indonesia Bu, sama di Randsmart. Kami juga ada di Shopee Bu. Bisa di situ. Bagaimana cara saya bisa sampai pada titik seperti sekarang Bu? Saya banyak belajar juga dari Coach Margeti, bagaimana kita bisa konsisten, bagaimana bisa kita bertahan di kondisi apapun. Itu yang saya lakukan, Bu. Jadi saya di awalnya itu saya punya keberanian untuk mengangkat brand dari daerah kami, Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar, untuk bisa mendunia, untuk bisa menjadi nasional dulu di awalnya. Saya di awalnya itu saya tidak
punya mimpi sebenarnya yang sampai sebesar ini, tapi saya punya tekad yang kuat. Saya mencoba dulu, Bu. Saya tidak takut untuk mencoba, saya tidak pernah takut untuk gagal. Gitu. Meskipun saya pernah jatuh, bangun, saya ditolak ke sana kemari, tapi itu jadi motivasi saya untuk saya bisa membesarkan brand Bunli ini. Saya punya motivasi awal dan akhirnya saya bisa membawa healthy snack ini ke kancah global, Bu. Jadi intinya saya fokus, saya persiapkan bahan-bahan baku yang memang berkualitas, saya bekerja sama dengan beberapa stakeholder dan juga supplier-supplier yang mensupport produk saya. Seperti itu sih intinya, Bu Ria. Ya. Nah, untuk Bapak yang di Bantul, Pak, memang saat ini kondisi untuk bahan baku mente itu bukan hanya di Bantul, Pak. Kami pun di Sulawesi Selatan itu agak tergerus juga. Saya sampai hampir 10 supplier yang saya pegang, Pak. Jadi dari 10 itu hanya 5 yang bisa support saya untuk saat ini. Karena memang ketersediaan bahan baku di seluruh Indonesia itu kami beberapa pengusaha kacang mente itu memang lagi agak kesulitan karena ada mungkin saya juga bisa sampaikan di sini bahwa kendala dari teman-teman kami pengusaha kacang mente itu Pak bahwa sekarang itu ada istilahnya itu seperti tengkulak seperti itu mereka yang datang langsung ke petani di depan pintu petani mereka menyodorkan uang untuk menanam saham pada saat nanti petani-petani kita itu panen itu tidak lari ke kami-kami pengusaha yang kacang mente skala kecil tapi mereka sudah di backup oleh perusahaan raksasa itu sih kendalanya Pak sehingga sampai terjadi seperti ini. Kalau lahan kami di Makassar, di Sulawesi Selatan itu cukup luas, Pak. Di Sulawesi khususnya itu lahan sangat luas, tapi ada sesuatu yang beberapa tahun terakhir ini yang membuat bahan baku kami itu agak tersendat. Ya. Seperti itu sih, Pak. Coach, gitu gimana Coach mensiasati ya, ini dengan keterbatasan bahan baku yang ada, tapi usahanya Bu Lili lagi pesat-pesatnya nih Coach. Iya, ya jadi memang sumber bahan baku ini kan menjadi salah satu hal utama ya, yang memang harus dijaga kalau kita ini pengusaha. Padahal Bu Lili ini udah punya 10 alternatif, tapi cuma 5 yang bisa memenuhi permintaan. Dan memang peran pemerintah di sini sangat ini banget ya, sangat diperlukan. Dan juga mungkin kalau di waktu saya dampingi koperasi di Aceh itu kopi gitu ya, nah mereka membentuk koperasi. Saya nggak tahu apakah di daerah Makassar ini ada koperasi kacang mente, nah, gitu kan? Karena koperasi ini kan dilindungi pemerintah, ada aturannya, dan juga mereka kalau harganya turun dibeli sama pemerintah, kalau harganya naik mereka bisa menstabilkan harga supaya harga tetap terjaga. Karena kalau pengusaha itu harga naik turun susah juga, apalagi dapat permintaan jangka panjang, Bang Lukman. Jadi memang ini harus dibangun ekosistem yang kuat gitu ya, sehingga semua dapat gitu ya, dan peran pemerintah besar. Dan juga saat ini kan lahan nggak bertambah, yang ada lahannya malah tambah berkurang. Ini masalahnya. Iya, baik. Bu Lili, Coach Getty kita jeda sejenak ya untuk nanti kita lanjutkan. Namun setelah yang satu ini. RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kami lanjutkan Energi Sukses Bisnis bersama dengan 11 founder dan pembisnis ternama. Tentunya ada Master Coach and Founder Smart Business, Coach Getty. Untuk para pendengar yang baru bergabung bersama kami, kita mengangkat tema ya terkait dengan tips populerkan snack favorit daerah, dan narasumber kita pada malam hari ini ada pemilik usaha PT Bunli Abadi Bersama asal Kota Makassar, ada Ibu Lili Nuria. Bu Lili masih bersama kami ya? Iya, Mas Lukman masih. Ya. Coach, Bu Lili kita sapa pendengar yang sudah menunggu dari tadi ini ya. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Malam kembali Bung Lukman Tara. Ya. Malam Bu. Coach Getty, selamat malam. Salam malam Coach Getty. Ini kalau ada hadiah dapat reward nih si Ibu. Nggak pernah lewat setiap malam Selasa. Iya. Silakan Bu Dinda. Terima kasih rewardnya walaupun baru wacana. Belum ada wacana. Silakan. Ada Bu Lili. Selamat malam Bu Lili. Halo, selamat malam.
Ya, Malam selamat Ibu. malam Bu Dinda. Apa kabar Ibu? Baik-baik Ibu. Karena Ibu Lili di Makassar jadi disapa dengan apa kabar? Ya, Bu Lili Baji-baji Ibu. berbagi ya. Salah satu kacang yang paling saya suka itu yang pertama ya kacang mente. Ya, Yang Ibu. pertama. Yang kedua itu kacang talua kalau kata Coach Desi. Kacang Padang. Kacang metenya dan yang kacang mete yang saya suka itu yang original. Jadi yang tanpa tepung begitu ya Bu ya. Ya, pas Iya. berarti ya ini sama produknya Bu Lili nih. Nah, kalau selama ini dari tahun sekian sampai saat ini produk Ibu tuh yang paling diminati, paling laku dan laris lah itu yang original apa namanya digoreng atau yang disangrai lah apa ya? Dipanggang ya. Itu yang paling laris yang mana? Yeah. Dan untuk packagingnya Bu, dari awal sampai saat ini apakah masih pakai packaging yang sama supaya pelanggan itu ini produk Ibu Lili ini nggak salah lagi nih seperti itu. Oke. Makasih. Terus saya. Ibu semoga usahanya makin lancar. Ya, amin. Maju dan mungkin saya juga bisa rasa nanti. Ya. Coach Geti, Ya. tunggu Bung Lukman, minta waktunya untuk ke Coach Geti. Ya. Coach Geti udah coba produk Bu Lili? Udah dong. Dari 2018 Bu. Oke, kalau begitu pertanyaan Baik. itu aja Bung Ya. Lukman. Terima kasih. Terima kasih. Bu Dinda di Bogor ya. Tahan dulu ya Bu Lili dan Coach Geti. Kita ke Padang. Ada Pak Buyung. Selamat malam Pak Buyung. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya materi ini kayaknya sinkron dengan program saya di Sumatera Barat, terutama di kampung saya di Batu Sangkar. Saya mau tanam kacang mete ini. Wah, mantap. Supaya ada variasi. Karena saya lihat kacang mete ini hidupnya tuh di daerah kering ya. Kebetulan kampung saya memang daerah kering. Kampung saya itu penghasil jeruk, daun jeruk purut terbesar di Sumatera Barat. Nah, tapi saya ingin variasi. Saya terpikir memang mau produksi kacang mete. Nah, apakah spesifikasi dari Bu Lili ini, apakah ada jenis strain atau jenis kacang mete jenis tertentu yang dibeli? Apakah seperti itu? Atau yang kedua, kacang mete ini saya dimakan monyet nggak Bu ya buahnya Bu ya kalau kita tanam di daerah agak pinggiran hutan begitu Bu? Yang ketiga, tolong gambarkan Bu kalau harga bahan baku kacang mete supaya saya bisa supply Ibu ke depannya itu mantap. Harganya berapa supaya saya bisa gerakkan petani ini. Mantap, keren. Ya. Siap Pak, bisa Baik. kolaborasi Pak. Kalau bisa nanti bisa kontak personnya Ibu. Ya, nanti kita supaya bisa semangat ini. Siap Pak Buyung. Orang kampung saya untuk tanam kacang mete karena ini yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nanti secara off air kalau memang Bu Lili mengizinkan nanti kita kasih kontaknya ke Pak Buyung. Silakan Bu Lili. Iya, terima kasih Bu Dinda sudah mau berinteraksi dengan kami di sini. Ya Bu Dinda, kalau produk kami yang best sellernya itu memang original. Jadi ada waktu itu tagline kami untuk original Bunli kacang mente ahlinya, seperti itu Bu. Jadi memang di beberapa kementerian, beberapa perbankan dan dinas-dinas serta hotel-hotel, kebetulan Coach Margeti dan Mas Lukman, pangsa pasar saya itu hampir 80% HoReCa, hotel, resto, dan kafe. Jadi kami support beberapa hotel yang ada seluruh Indonesia. Ada juga di Kairo, kami support untuk hotel di sana. Kebetulan ada perwakilan distributor kami di sana juga gitu. Jadi kalau memang untuk kacang mente ini Bu Dinda, saya pilih yang kualitasnya memang baik.
Dan varian rasanya yang original itu, jadi kami tergantung, kami lihat pangsa pasar di tiap daerah, tiap provinsi, Bu. Misalnya seperti di Sulawesi Selatan, di Makassar itu, di sini mereka suka tes yang agak asin dan gurih. Jadi kami pakai olahan yang digoreng gitu. Jadi beberapa daerah tertentu dan beberapa negara juga itu kami sesuai dengan pangsa pasarnya. Mana yang lebih suka dengan taste yang lebih gurih dan lebih crunchy, pasti kami buatnya yang digoreng. Tapi memang hampir 60% itu yang dipanggang. Jadi memang tergantung dari daerah di mana kita memasarkan produk. Di situ kita harus mengikuti tren pasarnya. Seperti itu, Bu Dinda. Nah, untuk Pak Buyung, Pak, Bu Dinda belum ini selesai tadi, Bu Lili. Ini packaging ya. Packaging. oh ya, ya Packaging. packaging ya. Ya. Untuk packaging saya di awalnya itu mungkin Coach Margetti juga sudah tahu. Ya. Awalnya kami hanya packaging biasa, tapi setelah saya ikut pelatihan, pendampingan dan seterusnya, akhirnya saya lolos kurasi di programnya Kemenparekraf Beda Desain Kemasan. Nah, kemasan yang ada di belakang saya sekarang inilah hasil dari bedah desain kemasan Keren. Kementerian Ekonomi dan Kreatif waktu itu. Keren. Jadi kami mempunyai desain kemasan ada 7 desain, 7 varian dengan berbeda gramasi karena beberapa hotel juga kami kemasannya custom. Jadi itulah Bu yang membuat saya sekarang pada kemasan yang saat ini itu melalui proses dari kemasan yang biasa sekarang akhirnya sudah menjadi kemasan yang premium seperti itu. Itu. Nah, untuk Pak Buyung, Pak, nanti kita bisa berkolaborasi. Kebetulan kami pakainya grade yang campuran 450, 320 dan 240. Kenapa saya bilang seperti itu, Pak? Karena biasa kalau untuk skala untuk pemasaran lokal saya pakai yang 320 atau 450, Pak. Itu campuran. Tetapi kalau untuk pasar global, untuk pasar ekspor, saya pakainya rata-rata buyer itu mintanya yang grade 240, Pak. Nanti kita bisa coba, Pak, kita kolaborasi. Kebetulan saya juga ada produk di Sumatera, tapi kami ada di Pekanbaru Riau, Pak. Nanti insya Allah kita bisa masuk ke Padang juga. Jadi Bapak bisa lihat karena selain kami jual yang olahan, kami juga jual yang raw materialnya. Begitu, Pak Buyung. Untuk nanam kalau di pinggir hutan, Bu, takutnya dimakan monyet nggak gitu tuh hamanya. Karena hutannya luar biasa kan Ya, Sumatera. betul. Mungkin saya juga bisa kasih gambaran, Pak Buyung. Saya pengusaha mente memang all out, Pak. Jadi saya langsung terjun ke petani, saya langsung terjun ke kebun sehingga biar getah-getahnya melengket di tangan saya itu saya sudah terbiasa gitu kan. Jadi memang betul-betul saya dalami kacang mente ini dari 2018 itu fokus. Jadi bukan hanya saya olah tapi saya terjun langsung ke petani, saya juga menyentuh bahan baku yang dari mulai prosesnya nol sampai jadi itu saya tahu. Jadi saya tahu kualitas dari bahan baku setiap daerah. Kebetulan memang yang saya pakai dari Sulawesi Selatan itu kami untuk para petani kami di sini itu saya kebanyakan ambil dari daerah yang ekstrim, Pak. Tanahnya itu memang bagus, tanah yang tandus. Kenapa? Karena eh, kacang mente itu tumbuh di tempat yang seperti itu untuk mengurangi kadar air. Kalau dia tumbuh di kelembaban yang cukup tinggi, itu akan mengurangi kualitas dari si biji mente nantinya. Jadi memang kalau daerah-daerah kering, daerah-daerah tandus, daerah-daerah gunung berbatuan, itu sangat baik untuk menanam mente. Karena mungkin secara logika ya Mas Lukman, Coach Getty kok Ya. bisa gitu kan. Ternyata memang itu yang dicari. Bahkan saya dengan beberapa petani dan pelaku usaha di daerah Sidrap, Sulawesi Selatan, itu mereka kebun mentenya itu dijadikan juga tumpang sari. Tujuannya apa? Untuk meremajakan kembali tanah yang sudah ditumbuhi dan dipanen oleh si kacang mente. Mereka tumpang sarinya itu mereka menanam jagung tongkol yang untuk pakan.
Jadi memang kualitas dari kacang mente yang baik itu adalah kadar airnya 4-5% itu di daerah yang tingkat kekeringannya cukup tinggi, yang Iya. curah hujannya kurang. Ya, Itu sih. itu Wih. cukup detail juga ya, Coach ya. Tapi Ya. kita ke pendengar yang sudah menyampaikan melalui WhatsApp dulu ya, Coach ya. Ya, ya. Ada rekan kami Gozi yang akan membacakannya. Silakan Gozi. Ya, Lukman, di sini ada 6 pesan ya untuk tema malam hari ini. Yang pertama dari Pak Andi di Jakarta. Selamat malam Bu Lili dan selamat malam Coach Getty. Saya mau tanya untuk Bu Lili, apa yang membedakan atau menjadi ciri khas produk Ibu dengan yang lain? Yang kedua dari Bu Vivi di Depok. Ini apa motivasi Ibu Lili sehingga bertahan hingga saat ini membesarkan merek Bunli tersebut? Lalu yang ketiga ada Pak Anto di Solo. Cukup menarik nama mereknya yaitu Bunli. Nah, ini arti Bunli ini sebenarnya apa sih? Ya. Lalu yang keempat dari Pak Rudi di Padang. Setelah bertemu Coach Getty, apa yang disampaikan Coach Getty kepada Bu Lili? Lalu yang kelima dari Bu Wati di Bandung, bagaimana cara membedakan kacang mede yang enak terutama di bagian rasanya? Lalu yang terakhir ada Bu Astri di Bandung, berapa orang karyawan yang dimiliki oleh Bu Lili? Wah, banyak malam Mantap ini. ya. Sekian dari Biasa. Terima kasih. Terima Baik. kasih Gozi ya. Silakan. Banyak Bu. Iya. Iya nih, kalau yang dari yang pertama dulu, Ya. ciri khas dari kacang mente saya itu tadi Pak, saya tidak menggunakan tepung. Saya menggunakan bahan baku biji mente utuh, gluten free. Ya. Jadi karena kami mengusung healthy food, snack sehat untuk semua kalangan, jadi kami pakainya memang biji mente utuh tanpa tepung. Ya. Seperti itu. Terus motivasi saya itu untuk membesarkan brand ini adalah saya mengangkat bahwa bahan baku lokal dan saya seorang perempuan itu juga tidak kalah bisa membesarkan usaha dan produk ini sampai ke kancah internasional. Itu yang saya yang saya lakukan saat ini. Saya fokus, saya tidak mudah menyerah, dan saya menutup telinga untuk hal-hal yang negatif, tapi saya jadikan hal negatif itu satu motivasi saya bahwa saya mampu lakukan apa yang saya kerjakan saat ini. Seperti itu. Gitu. Nah, kalau untuk apa lagi tadi ya Mas Lukman? Pertemuan dengan Coach Getty, Getty apa? ini ya. Oh iya, saya awal ketemu dengan Coach Getty seperti tadi saya sampaikan waktu di kegiatan Brinkubator. Awalnya saya itu takut sama Coach Getty. Saya ini pemula. Saya takut kalau pas ditanya seperti apa. Tapi saya sudah mempersiapkan diri bahwa inilah kemampuan yang saya punya, dan saya salutnya sama Coach Getty. Beliau itu tidak melihat siapa Anda, siapa kalian. Coach Getty itu merangkul kami semua, dan saya setelah selesai pendampingan Brinkubator, saya memberanikan diri sering chat dengan beliau, dengan asisten beliau, dan akhirnya saya termotivasi. Setelah saya didampingi Coach Getty, saya malu loh kalau saya tidak menghasilkan sesuatu apa yang sudah diberikan ilmu oleh Coach Getty. Dan alhamdulillah saya buktikan ya Coach. Alhamdulillah Bu. Ini sebelum kita ke pertanyaan yang tadi, saya mau konfirmasi dulu. Emang seseram itu Coach dalam memberikan pendampingan? Karena gini, ada Soalnya Coach Getty tegas Mas Lukman. ya ada yang nanya sama saya, Coach, saya bilang kalau didampingi Coach Getty, ya apa yang Coach Getty bisa bantu? Saya bilang gini, saya nggak bisa bantu apapun. Justru saya dibayar sama klien saya untuk tendang pantat klien gitu. Supaya apa? Karena saya ini memberikan sebuah gambaran, bertanya tentang potensi, bertanya tentang apa yang bisa dilakukan lebih baik, tapi kok cuma jadi teori ya bagi klien. Lakukan, implementasi, dan ukur gitu. Sehingga akhirnya dengan ada ukurannya, ada aktivitasnya, action dilakukan, salah bangkit lagi, jatuh bangun lagi. Akhirnya alhamdulillah mereka jadi belajar, karena yang jago ya mereka bukan saya. Saya cuma
Komporator, saya komporin Bu, masa cuman segini omsetnya, kerja udah kehilangan waktu dengan anak, menginvestasikan waktu untuk bisnis. Kalau hasil cuman segini aja mah ya kerja lagi aja. Nah, itu mungkin bagi sebagian klien bukan ditegur ya, dikatakan seperti itu sama saya tuh langsung mereka bergejolak gitu ya. Dan alhamdulillah mereka berubah, mereka tumbuh dan banyak membantu masyarakat sekitar. Bu, tadi dari Pak Anto di Solo tadi apa? Cukup menarik ini nama merek Bunli. Apa arti Bunli itu? Oh iya, Bunli itu Bunda Lili sebenarnya. Jadi lebih ini Pak, orang tuh mengingatnya itu lebih gampang gitu, nggak ribet gitu kan. Jadi itulah yang mengangkat nama saya. Awalnya itu ada ceritanya sih, Mas Lukman Coach. Awalnya saya pakai Mamsli. Kebetulan ada teman yang pakai hampir mirip nama brand dengan saya, hanya beda K. Saya dikomplain, dibilang sampai saya mau disomasi. Jadi saya tanya, apakah brand Anda itu sudah didaftarkan di HAKI? Dia bilang belum. Dia marah sama saya, ya akhirnya saya bilang, ya sudah, saya yang mengalah. Saya coba pakai brand Bunli aja, saya bilang siapa tahu itu yang lebih mengangkat saya nanti. Dan itu menjadi satu doa Mas Lukman dan pendengar sekalian. Akhirnya brand Bunli itulah yang mengangkat saya seperti sekarang dan sudah terdaftar di HAKI. Saya memiliki hak paten untuk itu, gitu kan. Sampai salah satu kepala dinas di tempat kami itu tidak tahu nama sebenar saya, yang dia tahu brand saya Bunli. Sampai beliau bilang dengan orang kementerian, saya tidak kenal nama ibu ini, yang saya kenal brandnya. Itu suatu kebanggaan buat saya, Mas Lukman Coach. Akhirnya brand saya itulah yang mengangkat saya. Biarlah ownernya itu tidak dikenal namanya, tapi saya butuh brand saya yang dikenal di mana. Karyawannya berapa Bu tadi, Bu Astri? Karyawan saya sih baru 5 Coach. Hanya saya mengambil masyarakat setempat pada saat saya ada permintaan yang cukup besar. Jadi saya ada 10 tenaga harian yang bisa saya pakai pada saat saya ada permintaan berlebih seperti itu. Saya berdayakan masyarakat di sekitar tempat produksi saya, ibu-ibu yang rumahan, yang mereka bisa menambah penghasilan. Artinya saya punya bisnis bukan hanya untuk keuntungan saya sendiri, tapi bagaimana saya bisa berbagi dari sisi sosialnya, saya bisa mengajak orang lain untuk bisa juga setelah bekerja dengan saya mereka punya usaha sendiri. Itu tujuan saya sih ke depan. Baik, Coach, mungkin terakhir apa yang bisa dipetik dari usaha Bu Lili ini, ini? Jadi Bu Lili ya dengan merek Bunli kacang mente gitu ya, sangat konsisten, sangat fokus, memperbaiki terus kualitas yang terus ditingkatkan, dan juga misinya jelas, ingin mengangkat gitu ya, kacang asli dari Makassar, kacang mente yang banyak di Makassar ini di dalam satu daerah, sehingga itu bisa mengangkat ekonomi masyarakat setempat. Kadang-kadang kita membuat usaha itu ingin menjual semua yang dibutuhkan. Tapi kita lupa, dengan kita punya banyak bahan baku, kita akan kerepotan dengan yang namanya supplier bahan bakunya. Fokus aja satu, seperti yang dilakukan Bu Lili. Bu Lili bisa menunjukkan sebuah hasil kualitas yang luar biasa dan bahkan dicari orang. Itu aja. Iya, Coach Getty, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Bang Lukman. Sama-sama. Semoga sukses selalu ya Bu Lili ya. Amin, amin. Terima kasih bari pendengar Xbis ya. Saya akan undang yang luar biasa, narasumber dari beberapa daerah yang pernah saya dampingi. Tentunya akan ada kejutan lagi ya di minggu depan. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.